Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel Dika Heri Widiawan. Oke teman-teman, pada sore hari ini sekitar jam 5 kurang 10 menitan atau 16.50 ini saya sudah berada di Pool City Trans Bandung, tepatnya di Suci Bus Line yang letaknya nggak jauh dari Terminal Cicahem. Dan rencananya pada akhir tahun ini hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025 saya akan menutup trip tahun 2025 dengan bis City Trans teman-teman. Salah satu bis dengan layanan kelas tinggi juga. Dan rencananya saya akan naik dari Bandung menuju Jogja karena niatnya juga mau mudik ke kampung halaman di Kutoarjo. Coba kita bablas sedikit dulu ke Jogja naik bis City Trans teman-teman. Nah, yang jadi nggak nyangkanya adalah setelah sekian lama saya biasanya naik bis via Selatan, naik bis Budiman atau bis-bis standar lah yang teman-teman tahu di channel ini, akhirnya keturutan juga naik bis City Trans yang sebenarnya saya juga nggak nyangka bisa naik ini. Saya naik ini karena ada orang yang ngasih kode voucher diskon 50%. Gila nggak tuh, 50% dikasih secara cuma-cuma ke saya karena mengapresiasi konten. Kalau teman-teman ingat, saya pernah ngonten shuttle City Trans juga dari Bogor menuju Bandung. Nah, karena keberangkatannya masih lama, ini yang stay masih bis yang tujuan Malang. Yuk kita konfirmasi tiket dulu dan juga nunggu dulu. Masih ada sekitar waktu 2 jam sih sampai keberangkatan yang jadwal Jogja. Jadwalnya jam 18.45 teman-teman. Ikuti terus perjalanan ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Senang banget ini saya. Oke teman-teman, ini bis yang jurusan Malang kelas super eksekutif berangkat jadwal jam 5. Kalau tidak salah dia yang Malangnya banyak banget nih, yang angkatan malamnya jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 itu ada. Kalau yang paginya Malang cuma 1. Sementara kalau yang Jogja dia paginya 1, sorenya juga 1 aja. Yang Malang gokil sih, pasar Malang. Ada super eksekutif, ada juga yang campuran antara Swites kelas sama yang super eksekutifnya. Kalau tidak salah hari ini sih yang sorenya jalan jam 3, 4, 5, 6, 7, berarti jalan 5. Kalau biasanya reguler mungkin jalan 4 kali ya. Buat teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar. Sementara kalau yang Jogja ini cuma 1. Ini enggak tahu nih yang Jogja bakal pakai armada yang mana, tapi kita tunggu aja. Oke teman-teman, jadi kalau di City Trans ini sejam atau 2 jam sebelum keberangkatan bisnya itu semuanya dicek, mulai dari fungsi tombol, permesinan dan lain sebagainya dipastikan semuanya berfungsi sehingga meminimalisir adanya musibah di jalan ataupun memang hal-hal yang tidak diinginkan ketika perjalanan. Jadi ini jadi standar yang cukup baik juga. Jarang-jarang sih lihat bis kayak gini. Saya ya maksudnya jarang-jarang, karena biasanya naiknya bis itu aja, apalagi yang lintas selatan gitu. Keren. Ini tinggal 2 bis aja sih yang terparkir, kayaknya yang 1 Jogja, yang 1 Malang angkatan Sapu Jagatnya deh. Kalau nggak salah kan Jogja 18.45, yang Malang Sapu Jagat itu 19.15. Oke teman-teman, ini dia bis yang akan saya naiki dari Bandung menuju Yogyakarta via Semarang, Kartosuro sampai dengan Klaten, Yogyakarta, terakhirnya di Terminal Jombor. Ini tadi sebelum naik kita didata dulu, konfirmasi tiket, terus naruh barang di bagasi, terus dikonfirmasi bakal turun di mana sama helpernya ya teman-teman. Jadi kru yang bertugas itu 1 driver 1 helper, kalau tidak salah pergantian drivernya itu nanti di Semarang teman-teman. Nah,
Bis ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD dengan sasis Hino RM 280. Ini juga kali pertama saya naik sasis ini dan juga operator bis ini. Bisnya Grace baru keluar bulan November kemarin. Dan untuk kelasnya ini adalah super eksekutif 28 seat. Untuk tarifnya saya dapat 450.000 sih. Mungkin karena musim ini ya Nataru, jadi tiketnya agak mahal. Kalau tidak salah sih normalnya 395 apa ya. Tapi saya dapat diskon 50%, jadi hanya bayar 225.000. Jadi pemesanan atau harganya itu fluktuatif juga, tergantung hari keberangkatan, tergantung hari pemesanan dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa berubah. Untuk jadwalnya dari Bandung ini 2 kali, pagi 1 sore 1, yaitu jam 6.45 dari Pool teman-teman. Tapi nanti bakal 6.45 pagi dan juga sore nanti bakal mampir ke Cicahem dan juga Paster, baru full tol masuk via gerbang tol Paster ya teman-teman. Dari Jogjanya juga sama 2 keberangkatan, itu jadwalnya jam 6.50 pagi dan juga malam teman-teman. Termasuk agak malam juga sih ini sapu jagat, tapi nanti nyampe Jogjanya tetap sekitar ya subuh lah ya teman-teman. Nah, apalagi yang bakal kita review ya. Sementara kalau misalnya yang Malang keberangkatannya lebih banyak. Ini Jogja pagi 1 malam 1 aja. Di jalur-jalur panas saja ini City Trans mainnya. Yuk kita coba review dalamnya teman-teman sebelum banyak orang juga. Saya ngetrip sama adik saya ini. Dek. Nah, ini dia untuk interiornya. Jadi ini pakai Hino RM dan disekat teman-teman seperti ini, tapi kaca sekatnya ini agak buram sedikit sih, tapi tetap kelihatan aja. Dan ini teman-teman interiornya, saya duduk di bangku depan kiri seperti biasa. Bareng adik saya, kursi favorit. Ini totalnya 28 tempat duduk dan sudah disertai toilet di belakang teman-teman. Selain itu, kita juga dikasih snack. Nanti kita review juga snacknya isinya apa aja. Dan juga ada mini bar seperti ini. Jadi teman-teman kalau kelaparan atau pengen nyemil, ini tinggal nyeduh aja. Ada teh, lemon tea, ada kopi susu, ada kopi hitam. Ini juga ada kopi gula, ada pop mie juga, tinggal nyeduh aja. Ada hand sanitizer segala macam. Ini ada dispensernya. Untuk toiletnya hanya untuk buang air kecil dan saat bis berjalan teman-teman. Nggak kelihatan. Oh ini dinyalain dulu apa ya? Nah, wah, toiletnya mewah banget teman-teman. Luas juga. Konsepan toilet duduk dan bersih sih teman-teman. Keren sih, keren. Ada wastafel. Ada ya ini apa nih? Ada tisu. Ada flashnya juga. Kaca keren-keren. Kayak di hotel ini. Ada tong sampahnya juga. Toiletnya toilet duduk. Kita tutup lagi dan matiin lampunya ya, jangan lupa. Nih seperti ini. Untuk fasilitasnya seperti apa teman-teman? Dan seperti ini dia untuk fasilitasnya. Ini kita dapat kursi gede seperti ini dan juga leg rest-nya leg rest ini ya, bukan leg rest gantung, tapi ini leg rest terpisah seperti ini. Ini kalau misalnya kita tes buat duduk, kalau misalnya mau pakai leg rest ini, jangan lupa untuk buka alas kaki ya, supaya tetap bersih. Nanti alas kakinya bisa ditaruh di dalam sini ya teman-teman. Jadi aman. Ada saku joknya juga, ada cup holder dan ini bisa direbahkan juga teman-teman kursinya. Jadi ada tombol mana ya? Nah ini ditarik aja terus nanti dorong ke belakang. Untuk merebahnya itu sekitar segini teman-teman. Jadi cukup nyaman, mantap banget ini. Kalau kursinya buatan mana ya ini kurang tahu deh. Tapi model-modelnya kayak ini rimba kencana apa ini ya, Aldi lah, kurang tahu. Ini ada bantal kecilnya juga buat sandaran. Ada USB chargernya juga. Ini ada Type C, ada USB biasa. Jadi lengkap, bisa ngecas buat dua-duanya. Keren. Untuk lower AC-nya ini mode Jetbus 5 teman-teman. Jadi yang terbaru juga. Ini ada lampu bacanya juga, nyala, keren. Ada CCTV-nya juga, lengkap banget teman-teman, super eksekutif. Gokil. Nah ini juga di dalam ada seperti bagasi seperti ini.
Ini dia. Dan juga ada audionya buat nyimpen ya barang-barang kecil. Kalau barang gede di bagasi bawah ya teman-teman, atau ya bisa di bawah kursi sini kalau misalnya cukup. Di sini juga ada TV. Nanti di depan itu ada apa ya, ada semacam mikrofon gitu, tapi ya itu buat kepentingan kru juga sih. Apalagi yang kita review, oh ya nanti kita bakal di bagian selimut juga, jadi tenang aja, nggak bakal kedinginan kok teman-teman. Dan ya seperti ini kalau misalnya posisi duduk di depan ya teman-teman. Mungkin yang depan sini agak buram, tapi nanti ya kita coba izin duduk di depan aja kali ya. Kalau yang samping ini cerah banget nih, enak. Nggak ketutup apa-apa. Korden ada, handrest juga ada ini. Handrestnya mau dipakai mau enggak silahkan, ini tinggal di ke atas ini aja. Nah, kalau nggak salah ada buku petunjuknya gitu deh. Kita coba lihat. Oh, di sini ada nih. Kita coba ambil. Nah, ini informasi penting, USB charger, handrest juga. Wah, super informatif sih ini, bener-bener hospitality-nya poinnya 10 sih ini. Pertama kali saya naik bis kayak gini. Port USB cuma untuk handphone aja ya teman-teman. Sabuk pengaman ada, wifi juga ada ternyata. Keren-keren. Ini untuk pintu darurat dan juga aparnya untuk keadaan darurat, keren-keren. Doa naik kendaraannya juga lengkap setiap agama yang di Indonesia, mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu ada semua. Keren pokoknya. Nah, kita coba review ininya ya, makanannya ada apa aja. Jadi ini tote bagnya juga bisa dibawa. Yang nggak boleh dibawa itu bantal sama selimutnya ya teman-teman. Kita lihat ada apa aja. Pertama ini ada kacang campur 2 kelinci, lumayan buat ngemil-ngemil. Terus ini ada apa lagi ya, ada citato teman-teman, yang ukuran-ukuran kecil aja buat snack-snack nyemil-nyemil di jalan, karena nanti kita juga makan kok, dapat makan. Dan juga wafelo wafer kita ada 3. Dan ada apa lagi nih, oh oke, air mineral club ukuran 330 ml biasanya nih yang kecil kayak gini. Sama ini apa nih, tisu basah City Trans. Itu aja. Kita nunggu jam keberangkatannya. Nah, nanti kita bakal ke Caham dulu baru ke Pasteur. Nah, ini yang Malang persiapan berangkat juga. Ini jadwal 19.15 kalau tidak salah, sapu jagatnya bis terakhir yang berangkat City Trans, dan juga dari Pol sini Suci. Setelah sebelumnya sudah ada sekitar 3 keberangkatan atau 2 gitu kalau tidak salah. Kalau yang Malang ada pramugarinya, tapi ini kelasnya super eksekutif. Kalau Malang itu ada yang campuran juga, ada yang Swites. Kalau yang Swites itu biasanya pintunya pintu tengah, tapi sasisnya tetap sama sih. Dan teman-teman yang mau ke toilet juga ada di sebelah sini, yang mau ke musola ada juga. Dan ruang tunggunya ada yang ber-AC di dalam, dan juga untuk yang mau ngerokok di luar juga boleh. Lowong ini kelihatan ini kan jas enak, nggak kayak yang topi. iya. Budiman mau capek nanti mau topi. Ini kacanya lebih buram yang tengah kayaknya, yang pinggir nggak begitu. Termasuk bis yang keberangkatannya agak malam banget sih, karena rata-rata bisnya udah pada OTW semua kalau dari Cicahem sini. Ya paling sisa-sisa yang jarak menengah aja. Itu kayaknya masih ada Budiman yang Tasik, Pangandaran, sama Bobotsari apa ya, Goodwill. Kalau Sugeng Rayu jangan ditanya, dia jadwalnya hampir tiap jam. Goodwill dia enggak tahu tuh ke Tegal, Bumiayu atau Purwokerto dia. Pemalang juga ada kalau enggak. Nah, ternyata di atas ini teman-teman ada juga USB charge-nya, port USB-nya, mau itu Type C dan juga USB biasa ada. Jadi buat teman-teman yang ada di bangku ratapan kaca itu ngecasnya nanti di sini, sementara kalau yang di lorong itu di bawah sini. Ini kita masuk ke titik angkutan penumpang yang kedua di Terminal Cicahem.
Oke teman-teman, ini bisnya udah ganteng terparkir di Cicahem. Sementara kalau Cicahem gini ya isi ya yang kosong aja lah di mana. Ini kalau udah pada berangkat pada kosong semua sih. Ya udah sepi banget. Biasanya kalau sore ini full ini, nggak ada celah biasanya malah. Ini kalau nggak salah dia jadwal jam, nggak kelihatan ini jamnya. Jadwal jam 7 baru berangkat dari Cicahem. Masih nunggu penumpang. Nih kita datang 10 menit lebih awal. Nanti kalau yang Paster sekitar ya 7.45an lah kalau nggak salah. Jam 8an baru masuk gerbang tol Paster. Goodwill mana tuh? Bumi Ayu. Oke teman-teman, jadi lepas Cicahem ini kita langsung didata untuk menu makannya mau apa. Ini di rumah makan Pring Sewu nanti ada 5 pilihan, mulai dari nasi pal gentong, ayam teriyaki, ayam asam manis, udang capcay, sama beef teriyaki bowl. Nah, adik saya tadi pilih nasi udang capcay. Saya beef teriyaki bowl aja mas. Oke teman-teman, ini dia setelah kita didata makan juga langsung dikasih selimut. Selimutnya ini modelan bukan yang bed cover gitu, jadi kayak selimut biasa tapi tetap hangat kok. Gacor sih. Ini nanti bisa dipakai kalau kedinginan, buka aja, tapi jangan dibawa pulang. Awas aja kalau dibawa pulang ya. Ini nanti disimpan lagi biar dirapin sama masnya. Katanya kalau misalnya musim lebaran kayak gini, nanti kita makannya itu onboarding di dalam bis atau take away gitu. Jadi nggak makan di rumah makan Pring Sewu untuk menghemat waktu perjalanan juga, karena solar lagi langka katanya. Yo, nggak apa-apa, yang penting kita tetap dapat servis makanan. Mantap, kita nikmati perjalanan kali ini. Apa tuh? Satan. Pernah kesini nggak? Oh, gedung sate ya? Bukan, Pusdai, masjid. Nggak tahu. Banyak. Ada mainan. Jajanan kok mainan? Nah itu juga tadi. Perasaan ada nggak sih? Oh, jajanan. Nama kita dapat 450. Orang masih bisa dapat 225 yang 50%. Ke gedung sate. Tapi yang kayak ditempelin jadi stabil sendiri. Agak masuk ke City Trans. Lampung ya.
jadi gimana? Ngekos tanggung dekat banget aja. Iya sih. Kalau udah jadi gitu Yang lawan males aja. Iya itu aja sih. Melawan males gimana caranya? Sama ampun macet. Apalagi saya kan daerah industri di sana. Iya. Nggak fokus sama yang jelas. Makasih Mas. Kaya. Ya. Istirahat aja lah. Lihat jalan ya. Ke sana ke rumah. Biar nanti ke sana ke rumah. Tahun depan beli dijiket kali. Dijiket. Apa tuh? Yang kata itu kayak Nugroho. Yang kayak Nugroho Febrianto. Uang barang-barang aku artinya tempat Kakak. bagian yang Lihat ke kamera aja Pak ya, ke HP. Kurang jelas aja. sampai meeting di Tokyo. Jadi ngambil. Selamat malam para penumpang yang terhormat.
bisa ya sekarang Bineka. Ya, wisatanya kan Iya. Garuda. Garuda Mas apa Garuda ini Pak? Bogor. Pribumi. Oh Garuda Pribumi. Oh yang Bandung berarti Pak. Ya, Marita. Mari. Iya. Nanti orang tua sama dari sini kakeknya yang naikin. Sana Itu yang jemput bapaknya. Oh. kontak-kontakan aja sama pramugari. Tapi ya kalau lihat waktu itu posisi pastor macet parah gitu kan, lupa kalau hari Sabtu. Berangkat telat dikit, wah Iya. udah. Apa nih? Oh, 49. Apa nih? Trouble. Oh berarti mulai apa nyari solarnya mulai dari sini berarti Ya, sekarang. 166. Ada senimannya di sini. Oh.
Nexa seri O.
teman-teman, kita nggak ke rumah makan Bring Sewunya, tapi ini kita dapat nasi dibungkus karena biar efektivitas waktu juga ya maju lancar. Oke, terdistract, kita lanjut lagi. Ini adik saya tadi udang capcay sama teh pucuk, sementara saya beef teriyaki sama jus jambu. Coba buka deh. Nah, mantap nih. Oh, jus jambunya kayaknya kepisah. Keren-keren. Tapi agak repot sih makan di dalam bis. Sudah sinar jaya yang ketiga.
Nah, oke teman-teman, karena dari Bandung sampai Pekalongan ini durasinya dah panjang, kita bagi trip City Trans Bandung Jogja via Semarang Kartosuro Klaten ini menjadi 2 part aja ya. Jangan lupa untuk tonton lanjutan perjalanan trip kali ini dari Pekalongan sampai tujuan akhir Jogja nanti. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.